Jadi saya bisa titip ke teman-teman pemuda, jadi jangan banyak berpikir terkait uang, berpikirlah pekerjaan. Insya Allah pekerjaan Anda bagus, kualitasnya bagus, insya Allah uang akan datang sendiri. Jadi yang penting kita harus kerja keras dan jujur modal utama. Alhamdulillah, dengan kami pernah diibaratkan kata dicibir atau dihina bahwa kami seorang pedagang asongan, kami ngobrol pakai sepeda motor super tahun 75 waktu itu ya. Kami tetap fokus dan yakin bahwa nanti kalau kami bisa mengembangkan jaringan yang lebih banyak, toko-toko kami banyak, kami akan menuai hasilnya. Alhamdulillah di tahun 2010, 2011 sampai 2013 kami wujudkan namanya pusat oleh-oleh yang terbesar di Kabupaten Kediri dari pelaku UKM. Dulu di tahun 93 kita cuma habis kedelai kurang lebih 15 kilo kedelai. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu kalau di total semua itu per hari 600 kilo total per hari. Tapi sekarang untuk di tempat produksi kami itu kurang lebih 300 kilo, dan yang lain selebihnya kita mitrakan di mitra-mitra. Kami banyak membangun mitra-mitra di wilayah Kabupaten Kediri dan sampai Nganjuk. Itu ada kemitraan, jadi produksinya di sana, kita kirim kedelai bahan baku dari sini, alat dan alatnya dari kita, hasilnya tahu kita disetorkan ke kami, kita pasarkan seluruh di wilayah jaringan pasar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Suwanto. Saya pemilik usaha GTT, Gudangnya Tangkap Kediri. Dalam usaha kita yang alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi namanya usaha itu perlu kerja keras dan ketekunan, dan harus fokus dalam suatu tujuannya. Jadi alhamdulillah kami usaha mulai tahun 93, kami rintis mulai dari usaha yang sangat kecil sekali, kita ngasong dari pasar tradisional, dari toko ke toko sampai di lampu merah. Alhamdulillah kami bisa mempunyai ide membuat pusat oleh-oleh. Munculnya ide cita-cita itu di tahun 2009 setelah kami mendapatkan suatu informasi dan program-program yang kami dapat dari semua, dari binaan ya, dari teman-teman dan pemerintah. Alhamdulillah bisa mewujudkan pusat oleh-oleh itu di tahun 2013. Ya, alhamdulillah bisa bertahan eksis sampai sekarang. Dulu memang kami hanya karyawan satu ya, sampai sekarang bisa merebut kurang lebih 60 karyawan. Kita usaha pedagang tahu keliling memang dari awal banyak tantangan yang membuat meremehkan dalam arti usaha tahu kami, tapi kami tidak patah semangat, justru menjadi motivasi kami harus mampu dan bisa mewujudkan impian kami. Memang banyak masyarakat hanya bisanya melihat dan memandang
bahkan apa yang kami bicarakan, kami sampaikan, terus apa yang kami lakukan di luar kemampuan mereka. Jadi apa yang kami lakukan orang lain tidak ada yang tahu, karena tujuannya yang tahu kita. Teman-teman dan semua para pelaku usaha atau khususnya pemula, kalau sebetulnya rahasianya dalam suatu usaha hanya ketekunan, dan kita harus jujur, dan kita harus membuat produk yang beda dengan yang lain. Beda dengan lain dalam arti produk yang berkualitas. Banyak pedagang tahu di Kediri ya, berkeliling di pasar, di toko-toko. Bagaimana produk itu yang kita harus bisa produksi yang lebih beda. Bahkan kami sudah mempunyai produk yang lebih tahan dan cocok untuk oleh-oleh sampai luar pulau, tanpa bahan pengawet itu bisa. Jadi selama ini tahu yang dijajakan di pasar, masyarakat cenderung sudah terbiasa bahwa tahu itu ya tahannya 1 hari. Padahal kalau kita bisa memilih bahan baku yang bagus, produknya bagus, alatnya standar BP POM, produk tahu tersebut bisa awet sampai 1 minggu di suhu luaran biasa. Tapi kalau di dalam showcase bisa tahan 1 bulan. Kita punya produk seperti itu yang biasa dibawa oleh-oleh ke luar pulau. Jadi memang kalau kita usaha pertama awal, bahkan ada salah satu teman saya kita ajak maju pun bilangnya saya suruh duluan. Alhamdulillah dari situ jadi doa. Waktu itu tak ajak enggak mau, alhamdulillah sekarang ya duluan saya. Jadi saya sudah mempunyai toko oleh-oleh, teman saya baru merintis. Teman-teman yang pengen franchise terkait produk kami juga melakukan pengembangan sampai luar kota. Alat juga dari kita, juga dipasarkan sendiri, pakai brand kita bisa. Kita juga ada bagi hasil buat bagi masyarakat yang pengen membangun usaha tahu GGT. Jadi kalau teman-teman pengen usahanya berkembang, ya kalau sudah punya produk, segera lakukan produk itu dikasih nama, bangun brandingnya. Jadi sama dengan kita membuat produk itu, sama dengan kita suatu keluarga membuat nama anak lah. Jadi sama dengan membuat produk itu membuat anak. Jadi kalau kita punya produk bagus, kalau tidak dikasih nama, tidak dibangun brandingnya, dibangun legalitasnya, ya niscaya nggak mungkin bisa berkembang. Karena Anda produknya bagus, kalau produknya itu tidak ada namanya, orang akan mencari kesulitan. Jadi kalau sudah punya produk, segera lakukan hak patennya harus dibangun, brandingnya harus dibangun, dan legalitasnya segera dibangun. Setelah itu sekarang kan gampang sekali untuk UMKM ya. Bagi UMKM sudah difasilitasi pemerintah sampai sampai legalitasnya gratis, mulai dari BP POM-nya, mulai dari halalnya, mereknya, PRT-nya itu gratis, perizinannya gratis semua. Monggo tetap semangat buat pelaku usaha. Yang penting komunikasi, koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah terkait, dan kalau bisa gabung pada komunitas yang benar-benar pelaku usaha. Itu pesan saya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.